Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas penjabaran dari Galatia pasal 6 ayat 1-18. Kita membahas MTPJ Gemim tanggal 13 sampai tanggal 19 November tahun 2022. Dengan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh, pemahaman yang membuat kita lebih bersemangat lagi dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ya, tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami dengan ungkapan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik dalam Galatia pasal 6? Pertanyaan ini saudara sekalian mengajak kita menggali, dan bukan hanya menggali tetapi kita juga diajak untuk memahami ungkapan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam kitab Galatia, ungkapan ini kita temukan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dalam ayat 9 ini disebutkan alasannya, mengapa kita diminta untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, mengapa Paulus memberikan nasihat yang seperti ini? Ada 2 alasannya. Yang pertama, adanya pengajaran yang meresahkan jemaat di kala itu. Ada beberapa orang dari latar belakang agama Yahudi yang mengajar di jemaat, mengatakan kepada mereka bahwa menjadi Kristen, mempercayai Yesus itu belum cukup. Untuk memulihkan hubungan dengan Allah, jemaat harus juga mengikuti dan melaksanakan hukum agama Yahudi. Harus ada korban penghapus dosa yang mereka persembahkan, harus ada korban penebus salah, harus ada korban bakaran, dan lain sebagainya. Dan hukum agama Yahudi yang paling menarik saat itu diperbincangkan adalah tentang sunat. Jadi para pengajar palsu ini mengajarkan kepada jemaat bahwa menjadi pengikut Yesus itu belum cukup dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga harus mentaati hukum agama Yahudi, dalam hal ini hukum sunat. Nah, ketika jemaat sedang resah dengan situasi dan kondisi kehidupan yang seperti ini, datanglah Paulus melalui surat kepada jemaat di Galatia. Dan dia memberikan nasihat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, jemaat jangan bosan berbuat baik. Jemaat jangan sampai tergoda untuk tidak lagi suka berbuat baik. Walaupun mereka berada dalam keresahan karena pengajaran palsu yang disampaikan oleh para pengajar sesat ini, mereka harus tetap berbuat baik. Walaupun ada ajaran yang meresahkan mereka, Paulus mengingatkan mereka, tetaplah berbuat baik. Yang kedua, tersirat dari ayat 9. Dalam ayat 9 yang kita baca tadi, Paulus menunjuk pada hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Jika engkau menabur kebaikan, engkau juga akan menuai kebaikan. Walaupun pengajaran ini acap kali dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi hidup kita saat ini. Ada banyak orang mengeluh pada akhirnya bahwa kebaikan yang telah dia nyatakan kepada orang lain tidak dibalas dengan kebaikan. Dia menabur kebaikan, tetapi yang dia terima dari orang lain bukanlah kebaikan.
Malah sebaliknya, mereka bersikap, mereka bertindak melukai hati. Hati dari orang yang sebelumnya telah menolong mereka. Nah, bagaimana kita memahami? Janganlah jemu-jemu berbuat baik dalam situasi dan kondisi dunia yang seperti ini. Saudara, jika engkau berbuat baik, pertanyaan saya di sini adalah, siapa yang akan membalas kebaikanmu? Jika hari ini engkau berbuat baik kepada seseorang, pertanyaan saya adalah, siapa yang akan membalas kebaikanmu? Dan jika kemarin engkau pernah berbuat baik kepada seseorang, siapa yang akan membalas kebaikanmu? Jangan mengharapkan kebaikan itu dibalas oleh orang yang menerima kebaikan. Itu adalah kebaikan dengan pamrih. Jadi berbuat baik tapi mengharapkan balasan. Kebaikan yang seperti ini Tuhan tidak kehendaki. Apa yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur, janganlah mengharapkan balasan dari orang yang menerima kebaikan kita. Sebab jika itu terjadi, kita akan mengalami kekecewaan dan kita akan sakit hati ketika kita menyaksikan orang yang menerima kebaikan kita tidak berbuat baik kepada kita. Nah, saudara sekalian, dari sini kita mengerti ungkapan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu sesungguhnya mengandung harapan. Harapan agar jemaat jangan pernah bosan berbuat baik. Mengapa harus berbuat baik? Ada dua alasannya di sini. Pertama, perhatikan ayat 9. Kita akan menuai. Menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan, kita pasti akan menuai kejahatan. Yang menuai di sini adalah mereka yang kuat berbuat baik. Sebab ada yang dalam perjalanan hidupnya menjadi lemah dalam hal berbuat baik. Ketika mendapatkan tantangan, dia langsung mundur dari sikap, dari gaya hidup berbuat baik. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, yang menuai kebaikan itu adalah orang yang kuat menabur kebaikan. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-10 bacaan kita dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Jadi tidak selamanya kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Ketika kita mendapatkan kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Berbuat baik itu kepada semua orang. Dan itu dimulai dari saudara-saudara kita seiman. Inilah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Sekarang, mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus mengingatkan tentang hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama? Sebagaimana dicatat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Saudara, Paulus menyebut tentang hukum Kristus itu dalam ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini jelas saudara sekalian. Saling menolong, kata Paulus, itu memenuhi hukum Kristus. Dan hukum Kristus itu adalah kasih. Nah, mengapa Paulus mengingatkan hukum ini? Jawabannya ada 2. Yang pertama, karena ada hukum lain yang sedang diajarkan kepada jemaat, yaitu hukum agama Yahudi. Para pengajar Yahudi menekankan hukum itu untuk dilaksanakan oleh jemaat. Salah satunya adalah hukum sunat. Nah, hal ini menimbulkan keresahan di jemaat. Hal ini mendapat perhatian Paulus. Paulus peduli dengan jemaat ini dan dia memperhatikan realitas ini. Lalu dalam tulisannya, Paulus menulis dalam ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bersunat, tidak bersunat, bagi Paulus itu tidak ada artinya. Sebab ini adalah hal-hal yang lahiriah. Ada hal yang rohania yang harus mendapat perhatian serius, yaitu menjadi ciptaan baru.
Ciptaan baru adalah sebutan bagi orang yang telah bertobat, meninggalkan dosa, dan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Kedua, mengapa Paulus mengingatkan tentang hukum Kristus? Jawabnya adalah agar jemaat saling mengasihi satu sama lain dan tidak membenci orang yang meresahkan mereka. Inilah jawaban atas pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Apa dan bagaimana bentuk berbuat baik dalam konteks memulihkan saudara yang bersalah, menanggung beban orang lain, menanggung beban sendiri, dan mendukung mereka yang mengajarkan firman di jemaat saudara. Saudara, pertanyaan nomor 3 ini sangat baik bagi kita untuk menjabarkan aplikasi dari kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ada 4 konteks berbuat baik di sini. Yang pertama, memulihkan saudara yang bersalah. Memulihkan itu bukan pekerjaan yang gampang. Ini sulit, saudara sekalian. Memulihkan saudara yang bersalah. Saudara, ada yang meminta orang yang ahli, misalnya psikiater, untuk membantu memulihkan saudara yang mengalami trauma di masa lalu. Orang-orang yang seperti ini menurut saya sangat tepat untuk kita mintakan pertolongan. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita memulihkan saudara yang bersalah? Saudara, cara sederhana, bangunlah dialog dengan saudara yang bersalah itu. Misalnya, kalau dia bersalah pada tetangga, kita harus berhati-hati. Ketika datang kepadanya, jangan langsung bicara tentang hal itu. Berkunjunglah biasa saja. Bicaralah hal-hal yang umum tanpa menyentuh masalah yang dihadapi. Banyak kali dalam pelayanan, kita bermasalah karena tanpa kenal baik dengan orang itu, ataupun belum memahami betul relasi kita dengan orang itu, kita sudah langsung pada permasalahan, sehingga menimbulkan reaksi yang keras. Sesungguhnya orang itu dia merasa nyaman ketika dia merasa dia percaya dengan kita. Dan untuk membangun kepercayaan itu, kita harus membangun komunikasi. Karena itu penting sekali komunikasi. Bangunlah komunikasi dengan orang yang bersalah ini. Kemudian ketika dia menyinggung tentang masalahnya, itu berarti dia telah percaya kepada kita. Di saat itulah kita bisa share dengan dia. Kita minta dia bagaimana menurut dia untuk menyelesaikan masalah ini. Kita menolong dia untuk keluar dari permasalahannya. Tetapi jalan untuk keluar itu jangan kita tawarkan. Tetapi mengajak dia berpikir bersama bagaimana bisa keluar dari rasa bersalah itu. Dan jika kita tidak mampu untuk itu, kita bisa meminta bantuan. Bantuan badan pekerja majelis jemaat misalnya. Meminta bantuan pendeta. Bisa meminta bantuan kepala kampung. Jika orang itu punya hubungan baik dengan orang yang bersalah ini. Siapapun dapat kita mintakan bantuan. Jika kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita mencari orang yang cakap untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, konteks menanggung beban orang lain. Wah, ini bukan masalah yang mudah, saudara sekalian. Tetapi kita dapat mencari jalan untuk dapat meringankan bebannya. Misalnya, dia kehilangan anggota keluarga yang sangat dia kasihi. Kita datang ke sana, kita membantu dia, kita memberikan apa yang dia butuhkan. Yang ketiga dalam konteks menanggung beban sendiri. Nah, bagaimana itu? Saudara, ada 4 langkah yang saya tawarkan di sini. Yang pertama, kita harus memahami beban kita. Itu yang pertama. Kalau kita tidak memahami beban kita, bagaimana kita bisa mengatasinya? Yang kedua, kita harus belajar menghadapinya. Yang namanya beban, yang namanya pergumulan, yang namanya masalah, kita harus belajar menghadapinya. Jangan pernah lari dari masalah. Belajarlah menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Yang ketiga, meminta bantuan orang yang dapat membantu kita. Ya, sebab di dunia ini ada orang-orang yang cakap untuk bidang-bidang tertentu. Kita bisa minta bantuan mereka. Yang keempat, ini yang pertama dan utama sebenarnya, yaitu kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, sebab kita yakin dan percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang berikut, yang keempat,
konteks mendukung mereka yang mengajarkan firman di jemaat. Nah, apa yang dapat kita buat, perbuatan baik apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang mengajarkan firman Tuhan di jemaat? Ada 3 hal yang paling prinsip yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka setiap saat. Yang kedua, membawa apa saja yang dapat kita berikan untuk membantu mereka, meringankan beban mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Dan yang ketiga, kita membangun komunikasi yang baik dengan para pengajar firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan dalam buku MTP JGMIM tanggal 13 sampai 19 November tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.